Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, ini adalah episode pertama dari channel Bocah Listrik. Nah, channel Bocah Listrik ini nanti akan membahas materi-materi seputar kelistrikan atau electrical engineering dan juga matematika atau kalkulus ya di perkuliahan sebutannya. Nah, ini untuk episode pertama dari Bocah Listrik ini kita akan membahas mengenai pengenalan konsep dasar rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi seorang electrical engineering. Nah, teori yang ada ini nanti menjadi teori-teori yang fundamental untuk kita pelajari di cabang-cabang dari electrical engineering itu sendiri, seperti sistem tenaga, mesin listrik, sistem kendali, elektronika, dan juga telekomunikasi. Selain berguna bagi seorang electrical engineer, nah rangkaian listrik ini juga cocok juga untuk dipelajari di jurusan seperti teknik fisika atau fisika murni. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk buka itu kita harus tahu apa sih itu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini secara definisi adalah sebuah interkoneksi atau keterhubungan dari elemen-elemen kelistrikan. Di sini ada contohnya, yaitu sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari 3 elemen dasar yang sudah sering kita temui, yaitu pertama ada baterai, kedua ada kabel, dan juga ada lampu yang menjadi bebannya. Nah, ini menjadi sebuah rangkaian listrik sederhana. Nah, kalau ingin yang kompleks itu misalkan di receiver radio. Nah, itu kompleks sekali, ada resistor, ada transistor, dan yang lain-lain. Itu nanti akan kita pelajari. Nah, berikutnya kita juga harus mengenal variabel-variabel yang sering digunakan dalam mempelajari teori rangkaian listrik ini. Nah, ini variabel yang pertama itu adalah arus listrik. Nah, apa sih itu arus listrik? Arus listrik adalah laju perubahan muatan. Nah, ini biasanya diukur dalam satuan ampere. Nah, ini ada gambar nih. Ini jadi arus listrik itu biasanya diberi keterangan arahnya, yaitu berupa tanda panah seperti ini. Nah, ini misalkan kabel ini kita perbesar gitu ya, ini kayak seperti ini tuh. Sebenarnya arus listrik ini itu memiliki arah yang berlawanan dengan arah elektron. Jadi misalkan arus listrik ini dia itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, tapi elektron sebaliknya. Nah, soal potensial itu nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini secara matematis arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I. Nah, I sama dengan dq per dt. Atau jika suatu saat kita disuruh mencari Q, I adalah integral I dt dari T0 sampai T. Oke, kita lanjut. Nah, oh iya, ini ada jenis-jenis arus listrik. Arus listrik itu ada 2 jenis yang umum dipelajari, yaitu arus arah atau direct current disingkat DC. Juga arus bolak-balik atau alternating current disingkat AC. Nah, secara grafik arus DC itu mempunyai grafik seperti ini. Dia itu konstan. Sedangkan AC itu mempunyai bentuk yang sinusoidal. Oke, itu nanti akan kita pelajari juga lebih lanjut. Lanjut ke tegangan atau bisa kita sebut juga beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan melalui suatu elemen listrik. Nah, tahu
beda potensial antara dua titik itu biasanya juga bisa disebut seperti itu. Nah ini untuk karena acuannya adalah dua titik, biasanya itu kan simbol dari tegangan ini tuh V. Nah biasanya dikasih keterangan lanjutan VAB seperti ini. Jadi ada potensial antara titik A dan titik B. Ini elemen listriknya. Secara matematis dituliskan sesuai definisi tadi, yaitu VAB sama dengan dW per dg. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada daya dan energi. Nah, daya itu apa sih? Daya itu adalah laju waktu pengeluaran atau penyerapan energi diukur dalam watt. Sedangkan energi sendiri adalah kapasitas untuk melakukan kerja diukur dalam joule. Nah, itu secara definisi. Nah, untuk matematisnya nih, daya itu P atau power, sedangkan energi itu W atau work istilahnya itu. Nah, P sama dengan dW per dt. Nah, dW per dt ini bisa kita jabarkan juga dW per dg dikalikan dg per dt. Nah, yang di slide sebelumnya kita ketahui bahwa dW per dg ini adalah V atau tegangan. Nah, dg per dt ini adalah I atau arus. Jadi bisa dikatakan daya itu merupakan hasil kali dari tegangan dikalikan arus, atau P sama dengan V kali I. Nah, ini itu daya. Daya itu kan V kali I. Nah, daya itu ada suatu elemen listrik itu bisa ada dua jenis. Itu bisa dikatakan apa ya? Dua jenis. Yang pertama ada elemen listrik yang menyerap daya, dan yang kedua itu elemen listrik yang menyuplai daya. Nah, apabila elemen listrik itu arusnya mengalir menuju sisi positifnya, maka bisa dikatakan elemen listrik tersebut menyerap daya. Nah, sedangkan apabila arus listrik itu masuk dari sisi negatif atau keluar dari sisi positifnya, nah itu bisa dikatakan elemen tersebut menyuplai daya. Seperti itu. Nah, kan kita ketahui juga bahwa ada yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi dalam suatu rangkaian listrik itu bisa didefinisikan bahwa jumlah daya yang ada pada sebuah rangkaian listrik itu sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi jika ada beberapa elemen listrik dalam suatu rangkaian listrik, nah itu jika daya dari setiap elemen tersebut dijumlahkan, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi jumlah daya yang disuplai oleh elemen yang ada di rangkaian listrik tersebut harus sama dengan jumlah daya yang diserap di rangkaian listrik tersebut oleh elemen lainnya. Nah, ini tuh kalau dalam rangkaian listrik sumber energinya itu dibagi menjadi dua jenis ini, yaitu independent source dan juga dependent source. Independent source itu ada dua jenis juga. Yang pertama ada independent voltage source, dan yang kedua itu ada independent current source. Nah, untuk independent source ini itu biasanya disimbolkan dengan lingkaran seperti ini, dan untuk independent voltage source itu ada plus minusnya ini. Untuk current source itu ada panahnya ini sebagai arah untuk menentukan arah arus dan jumlah itu ke arah mana. Nah, berikutnya ada juga dependent source. Dependent source ini ada 4 jenisnya. Yang pertama itu voltage controlled voltage source. Nah, ini itu jadi ada sumber tegangan yang dikontrol oleh
tegangan lainnya. Yang kedua ada current control voltage source. Nah, ini tuh sumber tegangan yang dikontrol oleh arus lainnya. Yang ketiga ada voltage control current source. Ini itu sumber arus yang dikontrol oleh tegangan. Nah, yang terakhir ada current control current source. Nah, ini ada sumber arus yang dikontrol oleh arus lainnya. Nah, untuk dependent source ini simbolnya berbeda dari independent source tentunya. Di dependent source itu simbolnya itu jajal jenjang. Sama dari independent dan dependent tadi itu, kalau voltage source itu ada plus minusnya, kalau current source ada namanya. Gitu. Nah, terakhir kita udah sampai ke contoh soal. Di sini kita akan mencoba untuk menerapkan rumus-rumus yang telah kita pelajari tadi. Nah, ini ada sebuah rangkaian listrik yang cukup sederhana. Ini ada voltage source, independent voltage source. Ini ada a current controlled voltage source, atau sumber tegangan yang dikontrol oleh arus. Nah, itu seperti ini tadi itu kalau aplikasiannya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan besar nilai V0. Nah, ini kita harus mencari V0 dari elemen ini. Oke, kita langsung coba selesaikan saja. Nah, jadi pertama kita namai dulu lah, biar enak kita kasih nama. Misalkan daya yang disuplai oleh voltage source ini, sumber tegangan ini, kita namakan P1. Ini daya yang di sini P2, ini P3, ini P4, ini P5, dan ini P6. Nah, kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui bahwa sigma P sama dengan 0, atau jumlah daya dalam suatu rangkaian listrik itu 0. Jadi yang disuplai dan yang diserap itu sama. Oke, kita jabarkan P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa daya itu adalah hasil kali dari tegangan dikalikan arus. Ingat bahwa kalau arusnya masuk melalui sisi negatif atau yang polaritasnya negatif, maka dia itu akan menjadi minus, atau dia itu penyuplai daya. Sedangkan yang masuk melalui sisi positif itu adalah elemen yang menyerap daya. Oke, jadi P sama dengan V kali I. Untuk P1 berarti V-nya 30 volt, arusnya minus 6. Untuk P2 tegangannya 15, arusnya 6. Untuk P3 ini tegangannya V0, kita tidak ketahui, dia yang kita cari, dan arusnya 3. P4 itu 28 volt dikalikan 2 ampere. Nah, P5 itu 28 volt dikalikan 1 ampere. Nah, P6 ini tegangannya adalah 5 in 0 dengan arusnya minus 3. Dia itu keluar dari sisi positif, atau kalau panahnya kita taruh sini itu dia masuk melalui sisi negatifnya. Nah, udah kita kalikan, minus 180 ditambah 90 tambah 3 V0 plus 56 plus 28 plus 5 kali I0. I0 itu ini 2 ampere. Nah, 5 kali 2 kali minus 3. Kita dapatkan ini, kalau kita jumlahkan nanti minus 6 plus 3 V0, ini minus 30. Jumlahkan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan 3 V0 adalah 36. Nah, kita dapatkan V0 adalah 12 volt. Oke, untuk konsep dasar sudah selesai.
Kalau ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan atau mungkin saya sendiri ada yang salah dalam menjelaskan, silakan ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa juga teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Nah, sekian. Kalau ada materi yang ingin didiskusikan atau ingin mendapatkan penjelasannya, silakan juga di komen di bawah. Nanti akan saya baca dan coba untuk saya buatkan penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.